ajar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kehidupan kami semakin indah di hadapan Tuhan. Biar kehidupan kami boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Biar kehidupan kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi, berikan roh hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk dapat menyampaikan paparan kebenaran firman Tuhan sore ini dengan baik, dan berikan kemampuan bagi kami, hikmat bagi kami, untuk kami juga dapat menangkap kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami sambut dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Brian sudah berdoa. Mungkin tadi suaranya sempat kecil ya, mungkin karena jaringan atau bagaimana. Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Kembali kita untuk yang ke bagian yang ketiga, kita akan belajar kembali seri kehidupan, mangkel aku ya. Nanti Bapak Sahara akan melanjutkan untuk sesi yang ketiga ini. Silahkan Bapak Sahara, waktu dan tempat. Ya, baik. Terima kasih Pak Titus. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam Pak. Ya, senang sekali selamat malam. Senang sekali di pertemuan yang ketiga ini. Apakah suara saya sudah bisa didengar dengan baik? Ya, jelas. Iya Pak, jelas. Jelas Pak. Oke. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu nggak jelas, nanti saya hanya bicara sama layar di sini. Nah, di seri yang ketiga hari ini, kita akan bicara tentang satu topik, yaitu mangkel aku. Nah, sebelum bicara tentang topik ini, dua topik yang lalu terkait dengan ora kuat aku sama ora sudi, maka topik hari ini lebih, kalau yang lalu itu lebih banyak di dalam batin atau di dalam pikiran yang kadang tidak diucapkan. Nah, topik hari ini itu topik di mana orang bisa mengekspresikan melalui kata-kata, melalui tindakan. Jadi 3 topik sampai malam ini, walaupun semuanya negatif, tetapi dampaknya adalah menular. Jadi kalau seorang suami sering ngomong kepada istrinya, rakuat aku, atau sering ngomong rasudi kepada anak, atau cerita kepada tetangga, maka orang yang kita ajak bicara itu sebenarnya sadar atau tidak, ia tertular. Jadi waktu malam ini pun kita bicara tentang mangkel aku, ya, misalkan suami pulang kerja, lalu istri sudah menyiapkan ya sajian kopi, teh, lalu cerita, "Pak, mangkel aku Pak hari ini Pak." Loh, nopo? Itu tonggone dewe. Lah nopo tonggone dewe ta? Nah, ketika bicara tentang hal-hal yang membuat marah, membuat jengkel, membuat dongkol, sebenarnya ada 2 hal. Satu, kita memberitahukan, lalu mungkin juga kita menunjukkan reaksi, tetapi yang kedua adalah menularkan kepada orang itu. Jadi menjadi perhatian kita bersama bahwa ketika kita bicara tentang sesi-sesi ini kemarin, kalau kita nggak mengakhiri, maka itu akan menularkan kepada yang lain. Ya, sekali lagi penularannya seperti kita seorang sales, menularkan dari apa yang kita ceritakan. Kalau sales itu diajari bagaimana orang menjadi tertarik, orang menjadi penasaran, orang menjadi menggunakan atau melakukan. Nah, bicara tentang aku ora kuat, lalu ora sudi, lalu hari ini mangkel aku, itu juga
kita kadang-kadang tanpa kita sadari menjadi sales untuk hal-hal yang negatif. Nah, apa yang akan kita pelajari dari sesi hari ini itu terkait dengan kepahitan atau terkait dengan kekecewaan atau terkait dengan luka hati dan kebencian-kebencian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu mangkel, sampai berkata mangkel aku, maka itu bukan satu spontanitas. Ya. Jarang terjadi hal-hal yang membuat kita mangkel itu spontanitas. Spontanitas itu artinya ketika misalkan kita dalam perkendaraan, tiba-tiba orang menyeberang sembarangan atau orang mendahului di sebelah kiri dengan sembarangan dan kita menjadi mangkel. Jarang sekali yang seperti itu. Tetapi mangkel atau marah atau jengkel ini lebih terjadi karena ada peristiwa demi peristiwa. Jadi ketika peristiwa demi peristiwa itu tidak kita selesaikan, maka itu membuat satu tumpukan-tumpukan. Ya. Nah, tumpukan-tumpukan seperti apa yang seringkali tanpa kita sadari akhirnya membuat kita menjadi emosi yang berlebihan. Misalnya ini, suami istri. Saya lebih senang gambaran ini karena ini seri kehidupan tuh poin pentingnya adalah di keluarga kita. Misalnya seorang istri tiba-tiba melihat perilaku suami itu, kok aku suwe-suwe dadi ora ngerti to Pak sing mbok pikirke. Kok aku lama-lama jadi nggak ngerti apa yang kamu pikirkan. Kenapa? Karena ada serangkaian hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, dan itu menumpuk. Sehingga ketika ada tumpukan-tumpukan racun itu membuat kita tidak bisa melihat yang baik. Saya ingin memberikan satu contoh di Alkitab yang cukup fatal ketika bicara tentang mangkel. Ya. Ini kisah Esau. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi Esau menaruh satu kemarahan yang akhirnya itu menjadi satu gumpalan atau satu bola panas menjadi dendam. Di mana ketika ia tidak dianggap sebagai anak sulung yang seharusnya ia mendapatkan hak kesulungan, di mana ia diabaikan, di mana ia disisihkan oleh ibunya, ya karena ibunya lebih sayang kepada Yakub, lalu di mana ayahnya kepada Yakub, lalu di mana ayahnya juga merasa tidak segera memberikan kepada Esau dengan syarat, Esau aku pengen makan daging yang enak, pergilah. Jadi kalau Ishak dan Ribkah pada waktu itu mereka juga tidak menjadi suami istri yang kompak, lalu meracun atau menularlah dalam beberapa sikap dan tindakannya. Salah satunya adalah di mana ada pilih kasih, dan Esau menjadi orang yang tidak dipilih dalam hal ini oleh ibunya. Nah, tapi kemarahan Esau bukan kepada ibunya, kemarahan Esau kepada Yakub. Dalam beberapa sikap kita pun kadang-kadang kita menaruh satu kemarahan kecil demi kemarahan kecil dan itu menjadi satu dendam. Sekali lagi, mari kita tinjau kembali ke dalam rumah, karena apa yang kita lakukan di luar itu tidak jauh dengan apa yang kita lakukan di dalam rumah. Baik itu suami, istri, anak-anak. Jadi gambaran gereja kita, gambaran jemaat di dalam konteks komunitas di gereja, itu tidak jauh dari gambaran di dalam rumah kita masing-masing. Ya.
Kalau kemarin gambarannya mungkin beberapa keluarga menyatakan ya seringkali di dalam rumahnya ternyata ada sikap-sikap ora sudi. Nah, ketika itu kita bawa keluar, lupa bahwa kita ada di dalam satu komunitas jemaat. Sikapnya nggak berubah, nggak berbeda. Ya, jadi senang atau tidak senang kesannya datar. Nah, hari ini pun sama. Pada saat kita membawa kemarahan kecil atau mangkel kecil di rumah, maka seringkali kita akan bawa keluar. Dan prinsip yang tadi saya sampaikan, hal-hal seperti ini tanpa kita sadari itu menular. Ya. Tadi saya sudah sedikit singgung. Mengapa kita bisa mangkel? Pertama adalah banyak atau kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa kecil tidak segera kita selesaikan seperti prinsip minggu lalu, prinsip kebenaran firman Tuhan, yaitu mengakui yang mengecewakan, mengakui peristiwanya, lalu mengampuni orang yang membuat kecewa, ya, atau sakit hati. Ungkapkan itu, kita akan praktekkan. Jadi materi-materi seri kehidupan ini adalah praktis. Kita mengakui, lalu siapa yang perlu kita ampuni, karena pasti ada. Kalaupun orang yang tidak kita kenal membuat sakit hati, berarti identitasnya. Tuhan, saya marah tadi dengan si pelaku, orang yang tiba-tiba nyebrang seenaknya sendiri. Ya, karena kalau enggak, kita bisa dalam perjalanan bisa masih mangkel dan kita bisa gegabah. Karena beberapa orang yang dalam situasi perjalanan yang membawa satu kemarahan itu seringkali menjadi tidak stabil. Bahkan bukan hanya dalam perjalanan, kita pun dalam keseharian ketika menyimpan bagian ini menjadi tidak stabil. Lalu, mengapa kita bisa marah atau mangkel? Karena tidak adil. Ada yang tidak adil yang kita dapatkan. Apakah hari-hari ini atau itu sudah serangkaian pengalaman masa lalu? Ya. Dan harapan yang tidak terpenuhi. Nah, harapan yang tidak terpenuhi ini juga kita akan bahas di minggu yang akan datang. Ada hal-hal yang membuat tidak kuat, ya. Ada hal yang membuat apa yang harus saya lakukan ke depan. Nah, kalau Esau tadi kemarahan itu mengakibatkan pembunuhan, menghancurkan harta benda, dan juga balas dendam. Kita pun sama. Mungkin tidak membunuh secara fisik, tetapi seringkali membunuh secara karakter. Contoh, mengatakan bodoh. Oh, bodoh. Karena marahnya orang tua, ibu, atau ayah kepada anak, pada yang lain. Oh, karena marah, gitu raiso. Itu pembunuhan sebagai satu pembunuhan karakter. Karena sebenarnya ia ingin usaha, tapi karena dinyatakan, divonis nggak bisa, gitu aja nggak bisa, seorang anak akhirnya menjadi susah untuk berkembang. Atau kita kehilangan kreativitas, atau kita kehilangan motivasi karena sudah dinyatakan kayak gitu aja nggak bisa. Nah, mari kita bahas bagian demi bagian. Kenapa kita bisa mangkel? Hal pertama yang perlu kita sadari adalah adanya luka hati. Apa itu luka hati? Luka hati merupakan satu kondisi seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman pahit masa lalu. Kapan masa lalu itu? Mungkin baru kemarin, mungkin baru tadi pagi, mungkin sudah seminggu lalu, mungkin sudah setahun lalu, bahkan mungkin pada waktu kita kecil. Pengalaman-pengalaman di mana kita memiliki masa pahit itu akan menjadi luka batin bagi kita. Seseorang yang mengalami luka batin akan berpengaruh di dalam kepribadiannya. Kalau kita ketemu orang yang wajahnya apa ini? Jekaprut, yang wajahnya itu tidak sumeh, ya bukan face-nya, tetapi lebih berseri atau tidak. Wajah kita itu bukan karena garis wajah, tetapi bagaimana iris mata, lalu bagian di sini ini akan kelihatan. Kalau kita lebih banyak mendam sesuatu, kekecewaan pasti agak jengkerut. Bukan karena keriput ketuaan, beda. Banyak orang tua yang kulitnya berkerut pun
mengekspresikan menyenangkan. Nah, kepribadian kita itu bukan hanya masalah wajah, tapi juga sikap hati. Ya. Jadi kalau kita sudah dikuasai oleh luka pahit masa lalu yang tidak terselesaikan, kepribadian kita menjadi lebih mudah gampang marah, arogan. Ya. Kepribadian kita menjadi kepribadian yang seringkali jengkelke. Ya, karena kita sudah sering dizolimi, maka kan tanpa kita sadari kepribadian dan sikap hati kita itu ya nyebelin orang lain. Lalu dalam penampilan mungkin sudah berpakaian batik bagus seperti saya, tetapi karena ada luka batin, penampilannya itu juga nggak membuat orang lain tuh nyenengke. Ya, bajunya bagus, pakaiannya bagus, tetapi sikapnya itu yang tidak menyenangkan. Orang yang mangkel itu akan kelihatan sekali. Tetapi dalam aspek ini bukan hanya mangkel, ada beberapa hal yang terkait dengan luka batin itu. Dan juga cara berinteraksi kita. Ya. Biasanya orang yang sudah diselimuti dengan kemarahan, kepahitan, kekecewaan, interaksinya itu enggak bisa komunikatif. Coba kalau kita ngobrol dengan anak kita yang sedang kecewa karena nggak dikasih apa yang diinginkan, atau suami istri yang sedang ada konflik karena sesuatu, interaksinya menjadi tidak terbuka, interaksinya menjadi tertutup dan cenderung diam, ya. Atau jangan-jangan kita sudah model aliran kebatinan, kamu tahu, saya tahu. Nah, interaksi ini bukan hanya diri kita ke orang lain, bisa juga diri kita ke Tuhan. Ketika kita sudah mangkel, berapa banyak di antara Bapak Ibu berdoa pun males. Paling ya kaya ngene iki meneh. Sesuk paling ya cuma kaya ngene iki lagi. Paling hanya begini terus. Itu interaksi akhirnya tidak terjalin dengan baik. Atau dengan diri sendiri sudah menghakimi diri sendiri bahwa tidak ada perubahan dan lain-lain. Nah, itu yang pertama berarti kepahitan. Apa yang membuat kita mangkel? Yang kedua, bagian dari kepahitan ini membuat kita itu mengalami ketakutan. Berapa banyak Bapak Ibu wedi tapi nesu? Contoh, ketika kita sudah dikejar oleh debt collector, ketika ada orang mau datang untuk menagih. Sebenarnya kita takut, tetapi beberapa reaksi kita menjadi marah, menjadi mangkel. Ketika ancaman bahaya sudah berlalu dan perasaan takutnya masih menguasai, berapa banyak kita hidup dalam ketakutan yang sebenarnya peristiwanya sudah lama. COVID, sekali lagi, berapa banyak Bapak Ibu COVID ini membuat Bapak Ibu akhirnya nggak bisa ke gereja. Bukan karena larangan pemerintah. Seringkali lebih dari itu sebagai alasan. Karena pemerintah sudah memperbolehkan, yang penting jaga jarak. Betul? Yang penting jaga jarak. Tetapi berapa banyak dari kita akhirnya menjadi satu mekanisme pertahanan diri. Ya udah, nggak usah ke gereja. Alasannya apa? Takut. Takutnya sebenarnya kita sudah berangsur, media sudah sangat berkurang sekali memborbardir berita takut. Tetapi kita seringkali merasa dalam ancaman-ancaman. Dan berapa banyak kita akhirnya menjadi sering bersitegang. Dimulai dari mana? Sebenarnya dari rasa takut. Karena kita nggak bisa mengekspresikan kepada yang membuat takut, sehingga kita menjadi mengekspresikan kepada orang yang kita jumpai. Makanya berapa banyak dari penelitian Bara Institute yang saya baca, keluarga-keluarga Kristen mengalami satu kenaikan jumlah konflik, bahkan sampai pada tahap jumlah perceraian. Kenapa? Karena nggak bisa mengungkapkan situasi-situasi ini dengan real. Nah, kita sekali lagi bagaimana orang tua kita pun mengajarkan.
Lalu luka batin juga, karena kepahitan-kepahitan itu, maka akhirnya membuat kita seringkali menjadi malu. Berapa banyak Bapak Ibu, sebenarnya kita itu malu, tetapi reaksi kita juga mangkel. Mangkel karena bajuku lebih jelek dan temanku bajunya lebih baik. Mangkel karena gajiku lebih sedikit dan gaji temanku lebih banyak. Mangkel karena ekonomiku lebih sedikit dan tonggoku lebih banyak. Sebenarnya malu. Malu nggak seperti mereka, tetapi kita bisa mangkel, bisa marah, dimulai dengan rasa malu. Di mana seseorang yang memiliki perasaan tidak berharga, bahkan mungkin kita merasa diri ini hina, kotor, tidak layak, miskin, terabaikan, tertolak, terkucil, dan kemudian rasa malu ini menjadi selubung dalam hidup kita, membuat kita tidak dapat berhubungan dengan sehat terhadap orang lain. Sebenarnya kita malu. Berapa banyak ada anak yang konflik, bertengkar dengan orang tua, membuat malu, tetapi justru menjadi satu kemarahan. Bukan alasan tidak dipenuhi kebutuhannya, tetapi lebih kepada karena rasa malunya. Dan juga kita dalam keluarga atau suami istri. Lalu juga luka batin itu meninggalkan rasa bersalah. Karena tuntutan dari standar yang lebih tinggi atau standar lain yang membebani. Di mana luka batin itu membuat rasa bersalah ketika ada kegagalan yang tidak bisa diterima orang lain. Misalnya, saya dulu pernah tidak naik kelas waktu kelas 1 SD. Lalu saya muncul rasa bersalah itu panjang. Kenapa? Karena kakak-kakakku mengatakan aku bodoh. Ibuku mengatakan aku bodoh. Sehingga seringkali rasa bersalahnya, kenapa nggak naik kelas? Coba kalau aku dulu naik kelas. Nah, ketika rasa bersalah itu muncul, nggak bisa melakukan apa-apa kecuali akhirnya marah. Marah dalam keadaan-keadaan ini. Atau marah dalam keadaan-keadaan itu. Ketika diingatkan peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi sebenarnya ada rasa bersalah yang tinggal tetap ketika kita ada luka batin. Atau juga ya orang bisa sangat marah pada saat kehilangan. Berapa banyak ketika kita ke rumah duka, mereka sedih, tetapi sisi yang lain seringkali kita temukan mereka marah. Marah dengan misalnya kalau itu karena COVID, marah dengan virus COVID-nya, marah dengan prokes pemerintah, marah dengan pihak rumah sakit, marah dengan tetangga, ya. Sekarang yang karena dampak COVID, orang yang berduka cita itu akhirnya seperti orang yang kesepian, di mana tidak dianjurkan untuk melayat ketika dengan jenazah COVID. Bahkan surat layatan atau duka cita kadang-kadang mohon doakan dari rumah. Ketika orang mengalami kehilangan, maka di situ ia mengalami satu duka citanya. Perasaan kehilangan itu bisa tinggal tetap walaupun sudah lama peristiwanya. Itu yang membuat luka batin. Berapa banyak Bapak Ibu yang punya pengalaman kehilangan ini sehingga akhirnya kita menjadi protektif, melarang anak-anak untuk bebas keluar rumah atau melarang anggota keluarga kita untuk seenaknya keluar rumah karena ada perasaan kehilangan atau duka cita. Ya, saya bahas sedikit terkait luka batin karena ini hal-hal ini yang seringkali membuat kita mengalami kemarahan atau mangkel. Nah, akibat dari ketika kita mangkel, kalau tadi gambaran Esau, maka kita bisa lihat dalam hal-hal yang lebih luas lagi. Ya. Pertama, ketika kita marah, maka kita terganggu secara hubungan spiritual, hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memendam kemarahan, jelas bahwa hati kita sedang tidak damai, sehingga mengganggu hubungan kita dengan Allah, dan pastinya seringkali membuat kita sulit berdoa,
sulit menyembah Tuhan. Berapa banyak ketika kita marah, kita berkata nggak pakai Tuhan-Tuhanan. Sudah nggak pakai Yesus-Yesusan. Karena apa? Karena marah. Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dalam hal ini ketika kita mau berdoa saja, ketika Tuhan ingatkan, ampunilah dia. Kenapa? Kita ya itu bisa membelenggu kita, menjadi tambah marah. Mungkin kita bisa pakai topik, aku harus pura-pura baik di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi mangkalnya belum hilang. Iya, suaranya terputus Pak Zahra. Mohon maaf, ini tadi tiba-tiba wifi-nya saya ulang. Sampai di mana tadi? Oke, nah ya. Nah pada bagian ini. Baik, jadi ketika kita marah, kita pun menjadi susah untuk berdoa. Kalaupun bisa berdoa, pasti apa ya? Kedekatan doa kita itu kalimatnya nggak spesifik. Terus yang penting berdoa, kan begitu. Nah, lalu yang kedua, ketika kita mangkel, itu akan mengganggu hubungan emosi. Ketika kita memendam kemarahan, kita kehilangan emosi bahagia. Berapa banyak orang yang marah bisa ketawa ngakak, bisa senang, artinya senang damai, bukan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang ya. Tetapi orang yang dalam satu kemarahan itu kehilangan sukacita. Karena apa? Karena sukacitanya dicuri oleh kemarahan-kemarahan itu. Amsal 15 ayat yang ke-15, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya berpesta. Ya, kesusahan dalam konteks ini adalah hal-hal yang membuat hidup kita itu susah, termasuk salah satunya adalah kemarahan, memendam mangkol. Ketika kita marah, hati kita cenderung mudah panas dan segala sesuatu kita sering melihatnya dari pikiran kita yang negatif. Ya. Kita bisa saja tidak lagi merasa berempati terhadap apa yang dialami orang lain yang membuat kita marah. Jadi kalau kita marah, kita itu tanpa kita sadari, kita itu kehilangan rasa welas asih, berbelas kasihan. Ya, kalau kemarin saya bilang, kalau ada orang yang menderita justru kita bilang syukur. Nah, karena apa? Karena kita tidak bisa punya empati. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ketika kita mangkel, yang dapat kita pikirkan adalah, kalau ini tadi kita bilang terkait pada bagian ini, berpikir negatif. Tinggalkanlah panas hati. Hal-hal yang membuat kita mangkel atau hal-hal yang membuat kita marah. Kita menjadi sensi. Sitik-sitik tersinggung. Tersinggung kok sitik-sitik, gitu kan.
atau kita menjadi moody. Ya, moody itu emosinya itu turun naik. Jadi kalau kita mangkel, maka emosi kita terganggu. Pastinya adalah emosi-emosi positif, emosi-emosi bahagia. Ya. Lalu dampak yang lain terkait dengan mangkel yaitu atau marah, hubungan sosial rusak. Ketika kita memendam kemarahan, sikap kita terhadap orang yang dianggap menyakiti kita biasanya berubah. Ya, kalau dia duduk di situ, aku akan ada di sana. Kalau orangnya ada di sini, saya akan ada di sana. Kenapa? Hubungan menjadi tidak baik. Bahkan kadang-kadang kita awal atau pelit untuk menyapa. Mungkin kita pengen disapa, tetapi kadang-kadang pun kita nggak merasa mau ingin disapa. Coba bayangkan kalau ini di rumah kita. Coba bayangkan kalau ini di gereja kita. Bisa jadi hubungan tetap dekat, namun hubungan itu tidak lagi sama kualitasnya sebelum kita memendam mangkel. Mungkin masih duduk, mungkin masih seranjang, mungkin masih serumah, tetapi kualitasnya sudah berbeda. Kemarin yang saya gambarkan kalau kertas itu sudah dilecek karena masalah, membuat masalah, itu akan susah untuk dirapikan lagi. Nah, pada bagian ini bagaimana kita perlu memulihkan secara kualitas. Ya, hari ini nanti kita akan mengakhiri kalau ada hal-hal yang membuat kita mangkel. Ada juga dampak secara fisik. Nah, ini bisa dicek Bapak Ibu ya, yang usianya udah di 30 ke atas itu biasanya. Ketika kita suka menyimpan kemarahan atau tanpa kita sadari memendam kemarahan atau marah atau mudah mangkel, maka akan memberi dampak. Salah satu bukunya Don Colbert, ya kalau Pak Tito suka baca, ini tentang 7 emosi yang mematikan. Ya. Salah satu aspek emosi membuat kita mudah sakit kepala. Kenapa? Karena segala sesuatu dipikir. Jadi kalau gampang mumet, atau migrain, cek Don Colbert itu seorang doktor medis, seorang konselor Kristen yang hebat. Dia buku-bukunya bagus-bagus. Ayat firman Tuhan yang ia kupas sangat jelas. Ya. Karena dia seorang dokter medis, dia meneliti hubungan psikosomatis emosi kemarahan dengan sakit kepala atau migrain, pasti pikirannya nggak seimbang. Atau radang usus besar, biasanya terkait dengan mudah diare, mudah sakit perut. Atau tungkak lambung, di bagian lambung itu kayak sebah. Karena apa? Karena menyimpan kemarahan-kemarahan. Atau sembelit. Dan satu lagi, sakit pinggang di belakang. Berapa banyak Bapak Ibu menjadi insomnia, nggak bisa tidur karena mikir mangkel. Wes susah turu, lalu punggungnya gampang sakit. Alasannya masuk angin. Loh, kenapa masuk angin? Gak roh. Padahal karena nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa nggak bisa tidur nyenyak? Pikirannya marah. Jadi kemarahan memberi dampak secara fisik. Belum lagi terkait dengan hipertensi. Orang yang banyak mikir, tensinya mudah naik. Ini juga penelitian terkait dengan psikosomatis. Ya. Jadi hipertensi. Kalau tensinya naik, kali-kali dicek. Bukan karena
makanannya. Bukan karena makanannya, tetapi coba cek bagaimana kadar hati kita. Apakah ada kemarahan-kemarahan yang tersimpan? Sekali lagi, kepahitan itu tersembunyi di balik relung-relung di dalam hati kita dan juga pikiran kita. Jadi salah satu aspek, kalau tadi bagaimana kita bisa berdoa, bagaimana kita bisa mengungkapkan emosi kita, bagaimana sikap kita berelasi dengan orang lain, dan pada bagian ini bagaimana fisik kita. Semua akan saling terkait. Kenapa bisa begitu? Kalau dalam baik relasi maupun emosi maupun spiritual kita dan juga sakit kita karena menyimpan kemarahan-kemarahan ini. Ini Ibu Kutin Maria raise hand mau bertanya atau gimana? Tapi connecting ulang dia. Untuk tanya jawabnya nanti ya. Saya selesaikan dulu. Nah, ini yang saya bilang tadi, bukunya John Colbert, Emosi yang Mematikan. John Colbert menuliskan dalam bukunya yang berjudul Emosi yang Mematikan bahwa pikiran dan tubuh itu saling terhubung. Di dalam kehidupan kita itu antara pikiran, emosi, dan juga kehendak kita menyatu dengan tubuh kita dan sisi roh kita. Apa yang kita rasakan secara emosi dapat menentukan keadaan fisik kita. Emosi tertentu seperti kemarahan yang terpendam dapat melepaskan hormon yang dapat memicu berkembangnya penyakit yang merusak tubuh. Kalau Bapak Ibu suka membaca, buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan cukup bagus terkait dengan kemarahan dan juga stres. Ya. Tetapi saya membagikan pada malam ini bagaimana aspek-aspek yang terkait dengan kemarahan itu. Salah satu tandanya adalah sakit fisik. Tidak selalu sakit fisik karena emosi, tetapi salah satu pemicu sakit fisik adalah psikosomatis. Secara medis sudah diakui, secara psikologis, dunia psikologis sudah diakui, dan kebenaran firman Tuhan, banyak ayat bagaimana pengalaman Daud di Perjanjian Lama, Mazmur, ketika Daud mengalami satu keterpurukan, dia mengalami masalah-masalah psikosomatis. Nah, saya lebih cepat sedikit. Kesimpulannya, mangkel atau marah terhadap orang-orang lain tidaklah sehat karena merusak hubungan spiritual, hubungan sosial, emosi, dan mengakibatkan dampak sakit fisik. Oleh karena itu, kita perlu mengelola mangkel kita dengan sehat. Kita boleh marah, karena Yesus pun marah ketika ia menegur beberapa orang yang menghalangi anak-anak datang pada dia. Dia katakan Yesus marah karena menegur orang-orang itu. Jangan halang-halangi anak datang padaku. Artinya kita bisa marah ketika kita ingin menegakkan satu kebenaran atau prinsip firman Tuhan. Tapi seringkali kita berlebihan ketika karena hanya tersinggung, takut, malu, rasa bersalah, justru itu menjadi alasan kita untuk marah. Bukan itu yang diharapkan dari firman Tuhan. Kalau kita marah atau mangkel, diperlukan pertolongan Roh Kudus dan kerendahan hati kita untuk mengakui mangkel kita dan rela untuk menerima keberadaan orang lain. Jadi salah satu hal yang perlu kita buat terobosan adalah mengakui itu. Mangkel sering terletak di balik ketidaksanggupan kita mengampuni dan diampuni. Jadi poin malam ini adalah aku mangkel karena aku nggak kuat mengampuni orang lain. Dan aku nggak merasa aku diampuni oleh Tuhan.
Nah, ini penerapannya. Apa yang kita lakukan? Sekali lagi, prinsip ini saya senang kalau Bapak Ibu kita bisa bersama-sama gunakan, yaitu satu, meminta Tuhan menunjukkan hal-hal yang menjadi sumber kemarahannya. Sumber kemarahan itu ada dua. Mungkin diingatkan peristiwanya. Peristiwanya hanya sekali, tetapi marahnya itu bisa tinggal tetap. Atau ada orang, kecuali peristiwa, yang kedua adalah orang. Satu orang atau orang yang sama membuat luka berulang-ulang. Ya. Siapa suamimu, siapa istrimu, siapa orang tua kita, jangan-jangan itu yang menjadi sumber kemarahan kita. Jadi bisa peristiwanya, tapi juga bisa orangnya. Ini langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, mengakui. Setiap kemarahan itu harus diakui. Harus. Wah, orang Jawa nggak bisa dong mengakui kemarahannya. Ini prinsip firman Tuhan, bukan prinsip suku. Kita mengakui Tuhan, aku marah karena ketidakadilan. Tuhan, aku marah karena aku diabaikan. Tuhan, aku marah karena aku tidak dianggap. Tuhan, aku marah, dan lain-lain. Lalu, akui juga nomor 3. Kalaupun susah untuk melepaskan pengampunan, awali dulu. Tuhan, aku bergumul selama ini untuk mengampuni. Tetapi karena prinsip firman Tuhan, aku mau mengampuni. Ya. Karena itu tadi, keberanian kita untuk melepaskan mangkal hanya ada bagian ini. Rela nggak kita mengampuni dan mampu nggak kita mengampuni. Lalu kita bisa bertobat dari cara-cara marah yang salah. Mungkin sikap kita ketika marah itu diam. Itu tidak akan menyelesaikan. Mungkin sikap kita marah itu langsung pergi dari rumah. Langsung left group. Langsung pergi begitu saja. Itu tidak menyelesaikan. Itu yang perlu kita akui dan kita perlu bertobat. Jadi akui, kalau tadi akui dulu di hadapan Tuhan, baru setelah itu ada proses berikutnya, mengakui di hadapan orang lain. Itu proses rekonsiliasi. Lalu yang kelima, melepaskan kemarahan dan hak membalas dendam. Biasanya ketika kita marah itu kita punya hak untuk menghakimi, punya hak untuk sakit hati, punya hak untuk membalas. Bahkan tidak jarang ketika kita marah, kita punya hak untuk membuktikan diri. Tak buktikan nanti. Nah, itu sudah konsep ketika kita mangkal. Lalu meminta Tuhan mengangkat emosi negatif. Mangkal ini. Dan menggantikan damai sejahtera dari Tuhan. Supaya digantikan damai sejahtera dari Tuhan, yaitu Roh Kudus sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini kita mau diskusi dulu, baru kita nanti mau aplikatif menerapkan. Ada pertanyaan? Saya serahkan ke Pak Titus untuk membantu. Ya. Terima kasih Pak Sahara. Bapak Ibu yang sudah disampaikan bisa bertanya langsung atau lewat chat juga bisa. Ya, mungkin yang ini Bu Tin, Bude Kutin mau bertanya atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, raise hand ini. Oh, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Ya, belum ada ya. Atau sudah mengerti semua, Pak? Kita mau aplikasikan dulu juga nggak apa-apa, kita menerapkan dulu juga nggak apa-apa. Oh gitu. Silahkan Pak Sahara kalau mau dilanjutkan. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita menerapkan dari tujuan, yaitu aplikatif, mengaplikasikan. Kalau topiknya mangkel, maka kita mau menggali. Tuhan ingatkan kalau
masih ada perasaan-perasaan yang selama ini diabaikan terkait dengan mangkal. Atau Tuhan, kita akan minta Tuhan mengingatkan, Bapak Ibu nggak usah berusaha, aduh apa ya, saya belum tak selesaikan terhadap mangkal saya ya. Nah, tapi kita akan minta Roh Kudus mengingatkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita ambil waktu, kita rileks. Kita akan berdoa bersama-sama. Kalau nanti Bapak Ibu diingatkan terkait dengan apa yang sedang kita pelajari, mari kita meminta Tuhan secara terbuka supaya Tuhan menunjukkan hal-hal yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat malam ini Tuhan oleh setiap pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk pribadi yang ikut, yang sudah hadir di dalam acara seri kehidupan malam ini Tuhan. Kami sedang berbicara tentang satu topik kemarahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya memohon kiranya Roh Kudus-Mu mengingatkan kepada setiap pribadi malam ini. Kalau ada hal-hal yang selama ini masih kami simpan sebagai satu kejengkelan, sebagai satu kemarahan, sebagai satu luka, dan reaksinya membuat kami menjadi marah. Mungkin marah kepada pasangan kami, atau marah kepada anak kami, atau marah kepada orang tua kami, atau marah kepada tetangga kami, atau marah kepada teman gereja. Malam ini Tuhan bukakanlah dalam jiwa kami, dalam batin kami. Tunjukkanlah kepada kami Tuhan. Mungkin ada pengalaman atau peristiwa yang kami biarkan. Biarlah waktu yang menyembuhkan, tetapi justru itu membuat kami panas hati, mudah tersinggung, membuat kami mengalami hubungan yang kurang baik dengan orang lain, menjadi kaku di dalam komunikasi, atau kami kehilangan damai sejahtera, emosi kami seringkali menjadi sensitif atau mudah tersinggung, atau bahkan Tuhan, akhir-akhir ini kami sering mengalami satu sakit secara fisik, baik itu sakit kepala, migrain, atau mungkin vertigo, atau kami punya masalah dengan tungkak lambung dan sembelit, atau kami mengalami insomnia atau susah tidur Tuhan, karena memikirkan peristiwa dan ada hal-hal yang seringkali membuat kami ingin, ya, deloken sesok, lihat besok, saya akan buktikan, saya akan balas, saya akan beritahukan pada dia, saya akan lakukan sesuatu untuk dia. Dan hal itu Tuhan seringkali membuat kami menjadi tidak tenang dalam tidur kami. Tunjukkan sumber-sumber kemarahan itu dan pribadi-pribadi yang perlu kami akui. Ingatkan wajah-wajah mereka yang telah melukai kami, yang mungkin sudah lama kami biarkan. Tetapi setiap ingat peristiwa itu atau ingat wajah itu mengingatkan perkataan dia, mengingatkan reaksi dia. Silakan Bapak Ibu mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mangkel. Ternyata aku masih menyimpan kemarahan walaupun mungkin tidak histeris harus saya luapkan. Tetapi itu membuat kadangkala jantung kita berdegup, tidak nyaman. Akui di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang pernah mengecewakan kita. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, lalu apa yang kita lakukan itu tidak dianggap sebagaimana mestinya. Kita menjadi kecewa. Atau mungkin kita sudah lakukan sesuatu dan kita berharap sesuatu.
tetapi ternyata kita tidak mendapatkan di situ dan kita menjadi kecewa terhadap orang itu. Atau kita sudah berusaha lakukan yang terbaik, tetapi orang itu punya standar yang lebih tinggi dan kita merasa diremehkan. Dan kita menyimpan kemarahan. Akuilah di hadapan Tuhan. Dan kita mau bersama-sama melepaskan pengampunan. Ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengampuni. Sebutkan nama yang Bapak Ibu ingin ampuni. Mungkin namanya, mungkin identitasnya boleh suami, istri, anak-anakku, ayahku, papa, mama, nenek, kakek, tetangga depan rumah. Saya mengampuni dia dengan sikap-sikapnya yang membuat saya kecewa, marah, sakit hati, tersingkir, tertolak, diabaikan, dianggap remeh. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan kemarahan-kemarahan saya. Saya melepaskan kepahitan saya. Saya melepaskan sakit hati saya. Saya juga menolak kalau ada sumpah atau keinginan membuktikan diri. Saya membatalkan di dalam nama Yesus. Saya juga menolak keinginan membalas dendam yang selama ini menguasai saya. Biar orang itu tahu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan belenggu kemarahan saya. Saya bertobat dari cara-cara saya marah, baik dengan kata-kata, sumpah serapah, maupun dengan tindakan-tindakan saya. Saya melepaskan reaksi-reaksi saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga bertobat ketika saya melepaskan kemarahan telah melukai orang lain. Bersikap yang salah, mempertahankan diri, dan tindakan-tindakan arogan lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya meminta Engkau mengangkat emosi saya yang negatif, digantikan dengan damai sejahtera-Mu. Saya menyelesaikan reaksi saya di dalam Tuhan. Sembuhkanlah dampak dari kemarahan-kemarahan saya yang membekas dan mempengaruhi relasi saya kepada Tuhan, kepada orang lain, dan diri sendiri. Saya juga
juga memohon, sembuhkanlah saya. Kalau ada dampak secara fisik, sakit penyakit yang diakibatkan oleh kemarahan saya. Mungkin hipertensi, gampang pusing, vertigo, sembelit, tungkak lambung, atau sakit pinggang, dan insomnia, atau susah tidur. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya juga menolak kalau ada roh-roh jahat yang menumpang dalam kemarahan saya, yang selama ini telah mengintimidasi saya. Saya tolak di dalam nama Yesus. Keluar dari kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Baik, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami meneguhkan hati dan meneguhkan setiap apa yang sudah kami ucapkan di hadapan Tuhan bagi jemaat-Mu di GPT Tuban ini Tuhan. Kami meneguhkan setiap pengampunan yang mereka lepaskan. Baik kepada mereka orang-orang yang seharusnya mereka kasihi tetapi justru telah melukai, maupun orang-orang di sekitar dia. Kami memohon kepadamu Tuhan, kalau mereka juga menolak semua dampak dari kemarahan-kemarahannya. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkannya. Kami juga meneguhkan hati yang salah ketika menyikapi kemarahannya. Tolong Tuhan, bahkan temanilah Tuhan ketika mereka berproses untuk melepaskan, berproses untuk melepaskan kepahitannya di hadapan Tuhan, berproses untuk melepaskan haknya membalas dendam di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami memohon kepadamu Tuhan malam ini, sembuhkanlah kalau ada dampak dari kemarahannya yang selama ini tersimpan. Sembuhkanlah kalau ada sakit fisik yang menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menolak semua kuasa-kuasa jahat yang telah masuk melalui pintu kemarahannya, yang telah masuk melalui pintu kepahitannya, yang telah masuk melalui pintu sakit hatinya, yang telah masuk melalui keinginan membalas dendam dan keinginan membuktikan diri, yang telah masuk melalui sumpah serapahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup semua pintu-pintu itu. Kalian tidak boleh kembali lagi. Silakan kalian, saya beri perintah yang baru. Setiap roh-roh kemarahan, kalian pergi kepada Tuhan Yesus dan lakukan apa yang diperintahkan kalian untuk pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga memohon benteng perlindungan-Mu setinggi dan selebar mungkin. Damai sejahtera-Mu memenuhi kami semua. Yang selama ini sudah dipenuhi oleh roh-roh kemarahan. Yang selama ini dipenuhi oleh kemarahan-kemarahan dan hal-hal yang membuat tidak nyaman. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Setiap penyertaan Tuhan, ketika selama ini kami mangkel, malam ini Tuhan, lepaskanlah kami dan temanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya silakan Pak Titus, kalau masih diskusi senang sekali. Kalau tadi waktu berdoa diingatkan hal-hal yang mungkin sudah lama nggak pernah dipikirkan dan Tuhan ingatkan, kita bisa diskusikan. Mari Pak Titus atau Pak Eri.
Silahkan Bapak Ibu yang mau diskusi, mau tanya ini Pak Jonathan lagi sudah mengangkat tangan. Ya, monggo Pak Jonathan. Ya, mari Pak. Halo. Ini kalau ini mau estimasi rarok ya, ini. Nah, orang kita orang tak teporono kok. Silahkan Om Yonatan. Ya. Pak, saya mau tanya Pak, Ya Pak. gimana caranya mengatasi atau mengelola rasa takut itu supaya tidak menjadi kemarahan? Itu Pak, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Jonathan. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Berapa banyak, sebenarnya bukan hanya Pak Jonathan ya, berapa banyak kita itu ya di sini, atau orang-orang yang kami temui di ruang konseling. Sebenarnya kita itu takut, tetapi kita nggak bisa mengekspresikan perasaan takut itu dengan bersembunyi, tapi justru malah marah. Jadi kalau kita sadar bahwa saya marah karena takut, berarti itu ada yang salah. Kalau saya takut, seharusnya saya minta pertolongan Tuhan, tetapi karena merasa saya nggak mendapat pertolongan Tuhan, sehingga justru ungkapannya, reaksi kita menjadi marah. Jadi, bagaimana caranya? Maka yang bisa kita lakukan pertama adalah kita mengakui ketakutannya. Ya. Misalnya hari-hari ini, berapa banyak kita mudah sekali konflik. Kita sebenarnya hanya menjaga anak supaya mengurangi keluar rumah. Waktu di awal-awal pandemi itu kan berita tentang COVID itu, virus COVID itu kan seperti paranoid banget, menakutkan sekali. Sebenarnya kami bilang udahlah main di rumah. Tapi karena perasaan takut, ya, yang kita harus lakukan adalah supaya apa yang kita inginkan itu dia patuhi. Jadi kita sebenarnya takut, tetapi kita menjadi arogan. Saya menjadi mengungkapkan kata-kata yang mungkin buat anak saya menyakiti. Kok jadi melarang, kok ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal awalnya nggak berpikir begitu, tapi baru sadar ketika diskusinya, loh iya ya, kok jadi aku reaksi saya begitu ya. Atau ketika istri saya juga lakukan hal yang sama, jangan nanti kita nggak usah pergi misalnya. Loh, lalu ada diskusinya, bentar mama itu takut atau ada sesuatu yang lain. Kalau memang ada sesuatu yang lain, mari kita selesaikan berbeda. Karena antara kemarahan dan ketakutan itu hal yang berbeda. Tapi karena kita salah mengekspresikan emosi kita, maka ketakutan pun menjadi kemarahan. Jadi langkah pertama adalah mengakui ketakutannya. Apa yang kita takuti? Sekali lagi, ketakutan itu seringkali meninggalkan atau itu dampak dari luka batin. Jadi kalau misalnya hari-hari ini ketakutannya adalah takut gagal. Ya, Tuhan, saya takut gagal buat hari-hari ini, resesi atau ekonomi menjadi sangat susah. Saya mengakui ketakutan saya, tolonglah saya. Nah, baru kesadaran yang kedua adalah saya sadar kalau reaksi saya justru sekarang itu malah marah. Saya meletakkan ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah saya. Jadi kan kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tolonglah saya Tuhan. Setelah itu biasanya langkah berikutnya adalah, biasanya kalau kami misalnya pagi itu, Tuhan saya takut hari ini terkait dengan virus. Tuhan saya takut hari ini terkait dengan kematian. Karena ada beberapa saudara yang saudara jauh dan teman jauh itu dipanggil Tuhan karena COVID. Kalau itu menjadi satu ketakutan, maka kita akui dalam doa kita. Atau Tuhan saya merasa nggak nyaman hari ini saya harusnya tidak mau keluar kantor, tapi karena tugas saya harus keluar kantor. Tolonglah saya. Jadi akui ketakutannya, akui juga kemarahannya. Lalu apa yang membuat kita marah, kita bisa akui, oh ternyata kemarahan saya itu jengkel.
Oh, ternyata kemarahan saya itu ini. Gitu Pak Yonatan tadi ya? Ya, Ya, itu Pak Yonatan. Apakah ada merasa jelas? iya mungkin prakteknya mungkin Pak Yesus. Tapi pastinya kesadaran dulu Pak Yonatan yang penting itu. Menyadari bahwa saya itu takut, tetapi kenapa saya marah. Itu paling bagus kita menyadari kesadaran itu. Karena berapa banyak di antara kita sebenarnya, kita nggak menyadari. Kita itu sedang takut, tetapi kok bawaannya kita itu marah. Gitu. Begitu Pak Yonatan. Iya Pak, terima kasih Pak Sarah. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau bertanya? Ada? Oh, saya lihat. Nggak ada lagi? Oh, ada ini. Pak Yanto ya, Pak Yanto, Bu Eva ya. Monggo. Selamat malam Pak Sarah. Selamat malam Pak Yanto. Iya, saya mau tanya apakah kategori kayak keluhan-keluhan terhadap Israel itu yang kayak tegar tengkuk atau yang lain-lain itu dia tidak bertobat, itu apa termasuk Tuhan itu manggil Pak? Terima kasih. Sorry, tadi internet saya agak terkendala, bisa diulang lagi Pak Yanto? Macet ini tadi barusan. Selamat malam Pak Sarah. Selamat. Halo. Macet lagi. Iya. Ya. Jaringannya ya, oren Pak. Aduh. Iya betul ini tadi. Mari Pak. Iya. Kalau di Alkitab itu banyak keluhan-keluhan tentang Israel, Pak. Ya. Ya seperti tegar tengkuk atau ya dia tidak mau bertobat dan sebagainya itu loh Pak. Itu apakah termasuk Tuhan itu manggil Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Ya. Di dalam Perjanjian Lama, ya termasuk tadi yang sudah disampaikan Pak Yanto, ada banyak sisi di mana Tuhan itu marah. Ya, kalau kita belajar tentang hati seorang bapa, maka Perjanjian Lama itu bisa banyak memperlihatkan Allah yang penuh murka, Allah yang penuh kemarahan, Allah yang lalim. Tetapi di Perjanjian Baru itu dibuat seimbang bagaimana Allah yang penuh kasih, mengorbankan anaknya untuk kita. Nah, betul. Jadi Allah itu ada sisi di Perjanjian Lama dijelaskan di sana bahwa ia sebagai pribadi yang tegas. Kemarahan dia ya kalau nggak berlaku benar, hukumannya adalah selama-lamanya. Itu poin yang perlu kita pahami. Tetapi sisi yang lain di mana Allah juga Allah yang penuh kasih. Nah, apakah kita bisa selaras melihat pada bagian yang seimbang ini? Karena Perjanjian Lama banyak memperlihatkan Allah yang kejam, Allah yang itu tadi, yang penuh murka kemarahan dan lain-lain. Betul, Pak. Masih mute, Pak. Masih mute. Mikrofonnya Pak Yanto masih di mute mikrofonnya. Iya, terima kasih Pak Sarah. Jadi pertanyaannya, boleh enggak Pak kita manggil Pak? Terima kasih. Mantap. Seperti yang tadi saya sudah bahas di awal, boleh enggak kita mangkel? Boleh. Seperti prinsip kebenaran Allah. Allah marah karena apa? Karena kebenaran. Jadi kalau kita mangkel, itu kita perlu menegakkan kebenarannya. Yesus marah di dalam Perjanjian Baru. Yesus marah karena ada orang-orang yang menghalangi anak-anak datang padanya. Itu satu hal. Nah, kenapa kita perlu menyelesaikan kemarahan kita? Kita boleh marah, kita boleh mangkel.
karena prinsipnya ada. Tapi kita harus selaras bahwa kita perlu marah karena menyampaikan atau memperjuangkan kebenarannya. Lalu setelah itu kita lihat hal yang kedua dari dampak marah itu. Apakah kemarahan atau mangkel itu membawa hal yang baik bagi kita? Saya mangkel sama anak saya ketika ia beberapa kali melanggar aturan. Saya bicara sama anak saya marah, Jo, karena saya sudah beritahu kamu harus lakukan ini karena ini tugas sekolah, dan dia lebih enak dengan YouTube-nya, dia lebih enak dengan lainnya, dan dia mengabaikan permintaan saya. Dari sisi kebenaran firman Tuhannya bahwa kamu nggak taat. Saya tahu kamu sedang sekolah, tapi kamu mengabaikan tanggung jawab. Saya melatihmu dan saya marah. Tapi setelah itu, apakah saya akan menghukum dan memenjarakan dia dalam kemarahan saya? Atau apakah saya akan terus-terusan terbawa marah terhadap peristiwa itu? Nah, kita kan perlu menyelesaikan. Kalau kemarahan kepada anak saya yang tidak tertib atau tidak bertanggung jawab itu sudah kemarin atau minggu yang lalu, dan hari ini saya masih mangkel, berarti kan itu nggak pas. Kita harusnya mangkel pada saat ada peristiwanya, setelah selesai, ya selesai. Yesus waktu mengusir orang-orang dari bait suci karena menggunakan rumah Tuhan untuk berjualan, maka selesai dia memberitahukan, ya selesai. Siapa yang mendengarkan khotbah Yesus setelah Yesus mengusir mereka yang jualan itu? Ya mereka kembali. Kenapa Yesus nggak memarahi lagi? Hei, kamu tadi yang jualan merpati di sebelah sana itu, kenapa kamu tadi nggak taat? Nggak ada ayatnya itu. Tetapi beberapa orang mendengarkan firman Tuhan. Nah, artinya Yesus memisahkan antara mangkelnya atas ketidakbenaran dengan pribadinya. Allah di perjanjian lama itu marah dengan tindakan-tindakan orang Israel, bukan pribadinya. Yang sering salah adalah kita mangkel itu dengan pribadinya, bukan tindakan kesalahannya. Saya mangkel sama anak saya karena dia nggak bertanggung jawab, bukan saya mangkel kepada anak saya. Seharusnya kita pisah. Tapi kita seringkali itu nggak bisa memisahkan antara saya mangkel dengan tindakannya, saya mangkel dengan pribadinya. Saya mangkel ketika istri saya ajak diskusi, malah dia asik dengan dirinya sendiri. Aku marah loh, Mas. Kok kamu begitu, toh ajak bicara? Tapi kan selesai saat itu. Nah, saya nggak mangkel dengan pribadi istri saya. Kalau saya mangkel dengan pribadi istri saya, itu yang salah. Itu Pak Yanto. Ya, terima kasih Pak Zara. Terima kasih banyak. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut. Wah, ini sudah hebat, ini mungkin sudah nggak ada yang punya rasa mangkel. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, sudah ini. Ya, saya mungkin sedikit ulang lagi ya. Jadi ketika kita mangkel, ingatlah bahwa kita mangkel ada karena ketidakbenaran. Ya, ketidakbenaran. Dan bukan pribadinya. Seringkali kita mangkel itu karena masalahnya belum selesai, lalu kita selalu seret masalah itu ke masa kini, kepada pribadi yang sama, atau kadang-kadang melebar kepada golongan. Misalnya ini, saya mangkel sama istri saya karena ia tidak menghargai saya sebagai suami. Kalau saya nggak mengakhiri, saya bisa mangkel kepada pribadi istri saya, kepada orangnya, kepada istri saya, lalu saya bisa mangkel kepada keluarga besarnya. Pak, besok minggu depan ada pertemuan keluarga. Ngapain ke sana? Bukan urusanku. Nah, artinya kita marah pada satu peristiwa, lalu menyangkut pribadi, lalu menyeret keluarga. Nggak usah gerejo-gerejonan, serah penting. Itu artinya kita sebenarnya marah pada satu situasi, satu pribadi, lalu menyeret kepada institusi gereja. Kan seringkali terjadi begitu. Begitu Bapak Ibu semua, jadi kita perlu hati-hati, si jahat pasti senang sekali membuat kita selalu hidup dalam kemarahan atau rasa mangkel. Karena itu salah satu hal yang paling gampang
dia lakukan. Terima kasih. Iya. Oke, Pak Sahra, saya mau tanya, jadi ingat gini. Boleh. Gimana dengan sikap yang kalau kita itu mangkel dengan diri sendiri, Pak? Khususnya kalau kita itu pengen sesuatu itu berjalan sesuai rencana kita, atau kita sudah atur sedemikian rupa, tapi kok gini sih? Maksudnya mangkel dengan diri sendiri itu gimana, Pak? Baik, makasih Pak Titus. Pasti itu akan kita lihat dari siapa diri kita dan siapa keluarga kita. Banyak orang, bahkan saya yakin di antara kita pernah mengalami terkait seperti pertanyaan Pak Titus. Kita sudah punya satu alat ukur, satu indikator, satu aturan main, satu sistem, atau kita bilang saya sudah punya patokan-patokannya. Tetapi ketika tidak tercapai, kita menjadi marah terhadap diri kita sendiri. Satu, apakah kita pernah dihukum atau kita pernah mengalami perasaan dipersalahkan dalam pengalaman hidup kita, khususnya dari masa kecil kita. Karena itu yang membentuk aturan atau ukuran kita. Jadi misalnya, siapa yang mengajarkan standar-standar dalam diri kita? Biasanya kan orang tua. Bersih menurut standarnya ibu saya, sama menurut standarnya bapak saya itu kan beda. Ketika berkata bersih, mana yang membuat saya harus bersih betulan? Kalau ibu saya memberi hukuman terhadap satu standar bersih, maka saya harus berjuang untuk bersih seperti ibu saya. Lalu tanpa kita sadari, bersihnya ukuran ibu saya itu karena daripada saya dimarahin, saya dihukum, maka itu akan saya gunakan sampai sekarang sebagai standar. Nah, waktu saya menggunakan standar bersih, itu hanya salah satu contoh bersih ya, belum nanti yang lain. Bersih itu berarti harus begini. Harus begini itu seperti apa? Awalnya harus seperti kata ibu saya. Tetapi lama-kelamaan bukan lagi seperti kata ibu saya. Kata ibu saya itu sudah mendoktrin kita. Ya seperti saya. Jadi bukan hanya saya, tetapi orang lain juga. Bayangkan kalau saya harus punya standar bersih seperti ibu saya, lalu saya sudah menikah, dan tanpa saya sadari, standar bersih ibu saya itu sudah ada dalam diri saya, lalu saya menuntut anak saya untuk standar bersih. Maka ketika anak saya nggak berlaku seperti standar saya akan marah. Atau pada saat saya nggak bisa berlaku bersih menurut saya menjadi marah. Itu seringkali kita bilang standar sempurna atau kesempurnaan atau perfeksionis. Ya. Jadi biasanya siapa yang mengajari kita? Nah, dalam hal itu sebenarnya ada sisi kepahitan yang tersimpan, membekas, lalu menjadi satu motivasi dan menjadi seperti kita akui. Tapi setiap kita masing-masing itu baru standar bersih tadi. Belum terkait dengan standar menaruh barang. Menaruh barang itu sesuai dengan tempatnya. Ya, ibu-ibu biasanya paling rese. Naruh handuk itu ya di tempat handuk, naruh sandal itu ya di tempat sandal. Ini sandal kanan, ini sandal kiri, kebalik. Ibu itu nggak pakai sandal itu, tapi melihat wes mangkel. Mangkel aku. Nah, betul Pak Yanto? Iya. Betul Pak Iyo. Pak Jonathan? Iya, betul. Naruh jaket itu di kursi ruang tamu, ibu itu berulang kali. Nah, ini bukan tempatnya. Nah, itu tadi. Saya nggak nyindir loh Pak. Tapi itu yang membuat mangkel si istri, lalu kita tanpa disadari dia berlaku begitu. Jangan-jangan standar itu dibawa atau ditanamkan oleh orang tuanya sejak kecil. Nah, kita yang kena imbasnya. Belum lagi standar orang tua, kamu harus tertib, kamu harus tanggung jawab ya. Apalagi kalau bu guru gitu kan, harus bertanggung jawab. Dengan seorang ibu sampai bilang, aku itu harus cerewet kayak apa atau supaya kamu itu bertanggung jawab. Itu tadi kembali ke pertanyaan Pak Titus, standar-standar apa yang pernah kita dapatkan dan itu menjadi luka sehingga ketika kita nggak bisa mencapai, kita menjadi marah terhadap diri sendiri. Awalnya kita dimarahi oleh orang lain yang menaruhkan standar itu atau acuan itu.
Tetapi tanpa kita sadari, karena itu sudah menjadi satu keyakinan, saya harus bersih, saya harus rapi, saya harus tertib, saya harus bertanggung jawab. Ketika tidak, kalau dulu kita dihukum, kalau sekarang kita bisa memarahi diri sendiri. Jadi ada luka di awal sana. Itu Pak Didus. Nah, lukanya seperti tadi yang disampaikan Pak Jonathan itu betul, salah naruh jaket wis dunek-unek ke ae. Gitu, Pak. Oh gitu. Oke Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Sama-sama, Ya. Pak. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Oh, Pak Jonathan tanya lagi. Mari Pak Iya. Jonathan. Saya tertarik dengan standar bersih tadi, Pak. Jadi gini, Pak. Ketika standar itu tidak sesuai dengan standar kita ya. Awal-awalnya mungkin kita bisa marah ya. Tapi kalau itu terus-terusan terjadi, apakah kita ya sudahlah, memang standarnya dia segitu, atau kita harus terus kalaupun tidak boleh dikatakan memarahi ya, meluruskan ataupun mengingatkan terus. Tapi kalau itu sampai berapa lama harus diingatkan gitu Pak? Harus sampai berapa kali gitu, apa ada batasannya, atau kalau sudah diingatkan 3 kali enggak bisa berubah ya wes atau gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Kalau 3 kali sudah diingatkan berubah, mangkol ya Pak ya. Ya, jadi sekali lagi terkait dengan standar itu, kita punya acuan masing-masing. Masing-masing dari mana? Dari siapa yang menanamkan itu dalam diri kita. Orang tua kita, yang paling sering adalah orang tua kita. Nah, kita perlu ingat, standar bersihnya ibu saya itu seorang pedagang pasar. Beda dengan standar bersihnya istri saya yang latar belakang seorang guru. Jadi pasti berbeda, tapi itu pun bisa jadi konflik karena standar yang berbeda-beda. Memang yang perlu kita lakukan adalah prinsipnya kan untuk bersih, bukan menurut standar kita atau standarnya. Jadi kita perlu diskusikan standar bersih itu seperti apa, kita bicarakan. Toh pun kalau tidak sesuai, kenapa kita marah? Saya pernah bilang pada istri saya, kalau saya suruh bersih kayak kamu, saya sudah mabuk dari waktu saya kecil, karena dulu saya makan bakwan jatuh, zaman dulu saya nggak akan membawa ke zaman sekarang, tapi standarnya kan berbeda. Nah, daripada kita hanya bertengkar masalah perbedaan standar, mari kita sikapi bersama-sama, ayo kita lakukan, kita saling menjagai bersih menurut ukuranmu, dan mari kita buat tidak jauh terlalu berbeda supaya bukan tujuannya untuk menegakkan standar bersihnya, tapi daripada bertengkar terus, ya udah kita saling bertoleransi. Menurut saya karena prinsip lebih kepada kebenaran yang terkait dengan firman Tuhan. Karena setiap kegagalan pun pasti ada kesempatan kita untuk bertumbuh. Termasuk ketika gagal semua ini, teman-teman, Bapak Ibu semua, kita pernah gagal dalam standar rohani pun, itu kesempatan kita untuk berdoa lagi, meminta ampun Tuhan, dan lain-lain. Apalagi standar bagaimana menyelaraskan standar Pak Jonathan dengan istri atau anak-anak, begitu. Begitu ya Pak. Jadi kita nggak menjadi kaku banget gitu. Tetapi tahu bahwa saya pengen standar bersihnya itu seperti ini. Itu yang perlu kita bicarakan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Zahra. Oke, terima kasih. Apa masih ada lagi? Oh, sudah ya sepertinya. Sudah satu ya lagi, Pak. Pak. Saya Ya? tambah satu lagi. Oh, oke. Kalau kita dari aliran kebatinan, ya banyak diamnya, ya seperti spon. Jadi dengar lalu kita terima, itu baik. Tapi termasuk di dalamnya ketika kita menghadapi perbedaan, kalau kita menjadi spon terus, tapi kita menyimpan, itu yang berbahaya.
Jadi topik kita adalah mangkel aku, itu biasanya karena kita hanya menyimpan. Kapan kita akan meledak? Ketika kita nggak kuat. Nah, kapan kita nggak kuat? Kita nggak pernah tahu. Jangan heran kalau istri, suami, anak-anak kaget. Loh, cuman gitu papa marah sekali, cuman gitu mama marah sekali. Itu kadang-kadang yang membuat orang lain akan terkaget-kaget. Hanya masalah sepele kita bisa menjadi sangat marah. Karena apa? Karena kita menyimpan kemarahan-kemarahan dan tidak menyelesaikannya. Ya, jadi menjadi perhatian kita, kemarahan itu ketika kita tidak akui, ketika kita tidak selesaikan, itu akan menjadi racun bagi diri kita. Dan akan melukai orang lain. Tidak ada orang terluka itu untuk dirinya sendiri. Betul, kita akan terluka, termasuk tadi sakit-sakit fisik. Tetapi efek yang kedua adalah ketika kita terluka, mangkel, marah, itu akan melukai orang lain dengan mulut kita ataupun dengan tindakan-tindakan kita. Jangan sampai membuat kaget orang yang kita kasihi karena kita nggak kuat menahan mangkel. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Sahara. Jika tidak ada yang bertanya lagi, kita akan mengakhiri dengan doa penutup untuk Bapak Gembala. Pak Eri akan berdoa untuk kita semua dan berdoa untuk sesi yang berikutnya. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Sahara, terima kasih buat kita semua. Nanti Pak Edi akan menutup kita dalam doa, ya. Mohon Pak Edi akan menutup kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan uraian atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Sahara. Tuhan, hal-hal yang sudah disampaikan itu yang sudah setiap hari kami alami Tuhan. Tetapi kami rasakan dan setiap hari juga mungkin muncul dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih karena hal-hal yang baru ini juga boleh kami pelajari, kami dengarkan malam ini agar kehidupan kami ke depan akan senantiasa akan diperbaharui dan akan senantiasa diubahkan oleh Tuhan dengan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang menyenangkan orang lain, bukan kemarahan atau mangkel dalam hidup kami kepada orang lain maupun diri sendiri, tetapi kami senantiasa akan menyenangkan orang lain, bahkan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak terima kasih, bila Tuhan ke depan kami akan terus diperbaharui dengan firman yang senantiasa mengerjakan hidup kami ke depan. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Sahara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan tinggalkan acara Zoom online ini Tuhan. Tetapi biarlah pelajaran ini akan terus mengerjakan hidup kami dan kami akan terus dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berkati Bapak Sahara Tuhan dalam pelayanan selanjutnya dimanapun Bapak Sahara yang melayani. Bila Engkau akan pakai beliau dengan lebih heran sehingga banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang yang dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa semuanya, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Sahara untuk Terima kasih Pak Eri. Tuhan berkati. Sama. Terima kasih Pak Sahara, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Ya. Terima kasih Saya pamit dulu ya. Semuanya. Terima kasih Pak Yanto. Sahara, Tuhan berkati. Silakan makan di rumah masing-masing. Ya Pak. Betul. Apapun yang ada, tidak boleh mangkel ya.
Adae. Angel tutulanmu, Pak Adi. Angel tutulanmu. Barut ya. Barut. Bunda Tante Supi rambutnya baru. Kendalu. Dan berkati, monggo. Bang Taslim. Tuhan memberkati semuanya. Amin.